Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Kaifa halukum ayyuhat thalabah fil fasl al-akhir fi Ma'had Muhammadiyah Islami Yogyakarta. Ittaqullaha wa ma'akumun najah insyaallah. Fi hadhil fursal akhirah uridu an u'tiya lakum al-mawad al-alamah lil imtihan, kisi-kisi. Nah, pada kali ini tuh saya akan memberikan kisi-kisi usul fikih. Semoga dengan kisi-kisi ini tuh bukan membuat kalian itu kisi-kisi ya adalah ya apa adanya aja. Enggak, silakan murojaah semaksimal mungkin sesuai dengan kisi-kisi ini dan mungkin saya akan berikan kisi-kisi terbaik yang pernah ada di MBS. Oke, gini loh, meskipun ujian Mampal Pondok ataupun ada pelajaran-pelajaran yang nggak kalian sukai, tapi do the best, berikan hal terbaik yang kalian miliki. Jadikan kalian keluar pondok itu husnul khotimah, bukan su'ul khotimah. Yang penting lulus, tapi do the best, berikan hal terbaik, maksimalkan. Lagi setelah ini kalian kan libur ya, maksimalkan, berikan kesan terbaik kalian. Seperti sekarang saya akan berikan hal yang terbaik untuk pertemuan terakhir di usul fikih kelas 12. Mungkin setelah ini nanti akan ada kaidah fikih ya. Atau mungkin usul fikih dulu atau kaidah fikih dulu yang akan tayang di YouTube. Saya lupa jadwalnya. Baik, untuk usul fikih nanti insya Allah ada 40 soal. Saya yang menjadi penanggung jawab membuat soal. Setiap soal memiliki 5 pilihan ganda dari alif sampai H dengan kesulitan yang nggak sulit-sulit banget karena kita akan bahas kisi-kisinya. Kemudian materi soal yang saya ujikan di sini itu dari materi kelas 11 dan 12, tapi porsi paling banyaknya itu di kelas 12. Ya, bisa dikatakan kelas 12 itu 25 soal, sisanya kelas 11. Tapi tenang aja, nggak usah ragu-ragu, nggak usah khawatir. Kita bedah semuanya di sini. Simak video ini sampai habis dan jangan di skip-skip kalau kalian mau murojaah dengan mudah. Baik, di sini saya mulai dengan bab nasakh dulu. Saya harap kalian melihat video ini sambil menandai kitabnya, dicoret-coret kitabnya, itu boleh. Kalau yang kitabnya ketinggalan di pondok, silakan download aja di Google dengan judul kitab Al-Usul min Ilmil Usul. Atau mungkin nanti link downloadnya saya taruh di deskripsi video ini. Baik, sekarang masalah nasakh. Nasakh apa yang dibahas tentu saja pengertian itu tidak boleh lepas ya. Nasakh secara bahasa al-izalatu wan naqlu. Al-izalatu wan naqlu. Jadi bukan intaqala tapi naqala naqlu. Nah, secara bahasa nasakh itu al-izalatu wan naqlu. Itu kalian hafalkan baik-baik. Secara istilah juga raf'u hukmin dalilin syar'iyyin aw lafdihi bidalilin minal kitabi wa sunnah. Mengangkat hukum sebuah dalil syar'i atau lafadznya, maksudnya mengangkat di sini adalah mengrevisi bidalilin minal kitabi wa sunnah dengan dalil lain yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau ingat nasakh, ingat revisi. Udah gitu aja. Selanjutnya kita ngomong hukum nasakh. Hukum nasakh itu gimana? Dicatat baik-baik bahwa hukum nasakh itu jais. Jais aklan, secara akal, secara logika itu boleh. Wawaki syar'an dan secara syariah itu terjadi. Itu hukum nasakh. Tentu saja kita nggak lupa dengan dalil-dalil yang ada di sini. Oh iya, saya scroll ya, Afan.
dalil-dalil yang ada di sini itu dalil yang paling masyhur banget untuk bab nasakh adalah surat Al-Baqarah ayat 106. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Nah, ingat-ingat dalil ini ada di dalam surat Al-Baqarah 106. Ada juga dalil yang kedua, Al-ana khaffafallahu ankum di Al-Anfal, dan yang ketiga fal'ana bashiruhunna di surat Al-Baqarah. Tapi poin penting yang saya sampaikan di sini yang paling masyhur yang bisa kalian ingat sampai kapanpun itu yang dalil pertama, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Karena ada kata-kata nasakh secara jelas di situ, yaitu ada dalam surat Al-Baqarah. Kemudian dalil dari hadisnya ada di sini. Rasulullah SAW bersabda, "Kuntun nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha." Dulu saya melarang kalian untuk menziarahi kubur. Fazuruha, maka sekarang ziarahilah kubur. Nah, ini dalil dari hadis. Gitu ya. Dari Quran itu manansakh, kalau dari hadis kuntun nahaitukum. Jangan kebalik. Oke. Sekarang kita ngomong masalah syarat-syarat nasakh. Syarat nasakh itu ada berapa di sini? Kalau buat saya pribadi, jumlah dari sebuah syarat itu adalah penting banget. Kalian hitung juga tuh berapa syarat nasakh. Hitung dulu sebelum kita baca. 1, 2, dan 3. Ada 3 syarat nasakh. Tulis di kitab kalian syurutun nasakh salasah. Nah, baru kita bahas yang pertama. Ta'addaral jam'u bainad dalilain. Yang kedua, al-ilmu bita'akhurin nasikh. Yang saya baca ini yang kalian garis bawahi ya. Yang nggak saya baca, tinggalkan aja. Daripada pusing-pusing belajar kan, kepanjangan nanti. Oke, yang ketiga, subutun nasikh. Oke, yang pertama itu ta'addaral jam'u bainad dalilaini. Jadi kalau ada dua hal yang dua dalil ketemu itu ta'addaral jam'u, dia nggak bisa disatukan. Nggak, ya istilahnya itu dalilnya saling bertentangan. Kalau nggak bisa disatukan, ya ini melakukan keduanya. Dan yang kedua itu al-ilmu bita'akhurin nasikh. Dengan cara sejarah kita akan mengetahui nasikh itu yang di belakang. Jadi sesuatu yang merevisi itu lahirnya belakangan daripada sesuatu yang direvisi. Kayak anak IPM membuat aturan tahun 2017, IPM 2020 merevisi aturan IPM 2017. Jadi an-nasikh yang merevisi adalah IPM 2020, al-mansukh yang direvisi tahun 2017. Kurang lebih seperti itu. Oke. Selanjutnya. Apa tadi? An-nasikh wal mansukh, bagaimana cara kita? Oh iya, syarat yang kedua, sorry. Al-ilmu bita'akhurin nasikh wa yu'lam dalika ima bin nas au bi khabar as-sahabi au bitari. Cara mengetahui nasikh yang terakhir atau nasikhnya itu bisa dengan nas atau hadis atau Al-Quran. Yang kedua dengan khabar as-sahabi, kabar dari sahabat Nabi, atau dengan tarikh sejarah, cerita sejarah yang valid. Ya, ingat-ingat cara kita mengetahui nasikh yaitu dengan nas, khabar sahabi, dan tarikh. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Syarat yang ketiga tadi subutun nasikh. Subutun nasikh itu adalah tetapnya sebuah revisi. Udah gitu aja. Ya kayak contohnya kayak gini.
Nggak mungkin sebuah hadis ahad itu menjadi perevisi hadis mutawatir. Kan kedudukannya lebih kuat hadis mutawatir daripada hadis ahad. Maka hadis ahad itu tidak mungkin merevisi hadis mutawatir. Begitu pula hadis ahad itu nggak mungkin merevisi Al-Quran. Gitu. Itu maknanya subutun nasikh, itu contohnya kayak gitu. Oke, selanjutnya bentar. Kalian perhatikan aja ya layar-layar ini. Saya scroll itu menyesuaikan aja. Di sini ada bab aqsamun naskhi, pembagian nasakh yang qasimun naskhi bi itibari nas al mansukh ila salisati aqsam. Jadi pertama, bagian nasakh berdasarkan teks yang dimansukh. Itu jumlahnya ada berapa? Sekali lagi jumlah itu penting. Jika pembagian nasakh berdasarkan teks yang dimansukh itu ada berapa macam? Kalau berdasarkan teks yang nas al-mansukh itu ada 3 macam. Kemudian di sini ada pembagian lagi bi'tibari nasikh ila arba'ati aqsam. Pembagian nasikh berdasarkan yang merevisi itu ada 4 macam. Kalau tadi yang mansukh yang direvisi itu 3 macam. Kalau yang merevisi itu ada 4 macam. Nah, baru kita bahas sekarang. Macam pertama dari hal yang direvisi. Manusikha hukmuhu wa baqiya lafduhu. Ayatnya atau hadisnya itu masih utuh, tapi hukumnya dinasakh atau direvisi. Contohnya masalah musabarah. Ayatnya seperti ini ya, seperti kalian lihat di sini. Yang kedua, manusikha lafduhu wa baqiya hukmuhu. Teks ayatnya atau teks hadisnya itu dinasakh, direvisi. Wa baqiya hukmuhu, tapi hukumnya masih ada. Contohnya ayat rajam. Yang ketiga, manusikha hukmuhu wa lafduhu. Yang direvisi adalah hukum dan lafadznya. Seperti merevisi 10 persusuan yang ada dalam hadis Aisyah diganti dengan Al-Quran ya. Dan contoh-contoh kayak gini harus kalian tahu, tapi sekali lagi yang saya sebutkan aja. Nggak usah dibaca semuanya. Kemudian kita bahas pembagian nasikh berdasarkan perevisi atau nasikh. Nasikhon itu perevisi. Ada naskhul Quran bil Quran. Al-Quran dinasakh, direvisi dengan Al-Quran juga. Contohnya adalah ayat al-musabarah seperti halnya di atas. Yang kedua adalah Al-Quran direvisi dengan sunnah, dengan hadis. Jadi kasusnya di sini hadis itu merevisi Al-Quran. Bisa nggak sih kalau dalam kitab ini mengatakan walam ajid lahu misalan saliman. Saya belum menemukan contoh yang selamat atau yang bagus. Yang ketiga, naskhus sunnah bil Quran, hadis direvisi oleh Al-Quran. Contoh di sini adalah naskhu istiqbali Baitul Maqdis asabit bi sunnah bistiqbalil qiblah asabit bi qauli ta'ala fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Perevisian menghadap kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah, Ka'bah. Nah, jadi berkiblat ke Baitul Maqdis itu ditetapkan dalam hadis, sementara berkiblat ke Ka'bah itu ditetapkan dalam Al-Quran. Di sini Al-Quran itu merevisi berkiblat Baitul Maqdis yang ada dalam hadis. Oke. Dan yang keempat adalah
revisi hadis dengan hadis, contohnya kuntuna haitukum an ziyaratil kubur tadi. Kalau di sini contohnya kuntuna haitukum anin nabit fil awiyah fashrabu fi ma syi'tum wala tashrabu muskiran. Oke. Sekarang kita masuk bab akhbar. Khobar. Ya sebenarnya bab khobar dalam usul fikih itu sama seperti mustalah hadis ya. Mustalah hadis yang kelas 11 dulu yang dulu saya ngajar. Jadi nggak begitu greget sih, biasa aja gitu. Dan di sini sedikit sih kayaknya soal tentang khobar. Tentu saja yang pertama khobar itu secara bahasa adalah an-naba. Khobar secara istilah itu mau difailan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min kaulin au fi'lin au takririn au wasfin. 1, 2, 3, 4. Ada kaul, ada fi'il, ada takrir, ada wasfin. Itu jangan sampai empat-empatnya itu salah atau ketinggalan satu. Itu pengertian khobar secara syar'i atau istilah ya. Secara bahasa itu artinya naba. Jadi kalau ada soal nih misalnya apa sih muradif dari kata an-naba? Muradifnya ya khobar, karena khobar secara bahasa itu artinya an-naba, sama aja gitu loh. Gitu. Bisa dipahami ya di sini ya. Kemudian kita masuk ke bawah ya. Oke. Iya benar. Oke, kita masuk ke bawah. Aksamul khobar bi'tibari man yudhofu ilahi. Jangan lupa masih pegang kitabnya dan pulpen untuk memberikan tanda-tanda hal mana yang saja yang harus dihafalkan. Aksamul khobar bi'tibari man yudhofu ilahi, pembagian hadis berdasarkan kepada siapa hadis tersebut disandarkan. Di sini ada 3 macam. Kembali lagi, pembagian hadis jumlahnya itu penting. Yang pertama ada marfu', yang kedua ada mauquf, yang ketiga adalah maqtu'. Gampang sebenarnya. Ada marfu', mauquf, maqtu'. Marfu' itu diambil dari kata rafa'a. Rafa'a itu mengangkat. Kita juga bisa kata rafa'a atau tinggi. Jadi di sini hadis itu disandarkan kepada orang yang paling tinggi, paling mulia, tentu Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau hadis marfu itu hadis yang disandarkan ilan Nabi SAW. Ma'udhifa ilan Nabi SAW. Udah gitu aja belajarnya. Kemudian yang kedua ada mauquf. Mauquf itu wakof. Diambil dari kata wakofa. Berhenti kan. Nah, wakof ini itu berhentinya Nabi dari dunia ini atau meninggalnya Nabi. Nah, berarti hadis ini disampaikan ke generasi berikutnya setelah Nabi. Ma'udhifa ila sahabi. Hadis yang disandarkan kepada sahabat. Dan yang ketiga, maqtu'. Diambil dari kata qata'a, artinya terputus. Kehidupan yang terputus dari Nabi. Emang nggak ketemu Nabi sama sekali. Siapa mereka? Jelas, mereka adalah tabi'in. Tabi'in itu nggak ketemu Nabi sama sekali. Cara belajarnya kayak gitu. Dari marfu yang tinggi, rofa'ah, kemudian mauquf yang waqaf tadi, Nabi waqaf, kemudian maqtu' yang memang nggak ketemu Nabi sama sekali. Ma'udhifa ila tabi'i itu disebut dengan maqtu'. Khair. Gampang ya? Gampang. Gitu aja. Oke, kita lanjutkan. Itu tadi hadis berdasarkan ini, apa namanya? Disandarkan kepada siapa? Sekarang hadis dibagi berdasarkan
jalannya. Nah, ini seperti yang dulu kita pelajari di kelas 11. Aksamul khabari bi'tibari ada di Turkihi ya. Itu jelas cuma ada dua, yaitu mutawatir dan ahad. Jangan sampai kalian itu salah jawab. Kok jawabnya malah soheh hasan do'if, masyhur hadis gorib, wagu gitu. Pokoknya jawabannya cuma mutawatir sama ahad. Kalau pengertiannya ya udah seperti yang dulu kita pelajari aja. Contohnya nggak usah. Oke. Kita lanjut ke bab berikutnya. Oh, sedikit ya. Ijma. Bab ijma. Ijma itu apa sih? Ijma. Nah, kita tentu ke ini ya, ke pengertian juga kembali. Pengertian itu hukumnya wajib. Al-ijma' lugatan secara bahasa, al-azmu wal ittifaq, kesepakatan, wa istilahan ittifaqu mujtahidi hadhil ummati ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'iyyin. Jadi ijma di sini berdasarkan pengertiannya bahwa ijma itu terjadi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Jadi pas zaman Nabi tidak ada yang namanya ijma. Itu catat baik-baik. La ijma'a fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke. Itu. Kemudian dalil dari ijma ini harus tahu juga. Dalil yang pertama, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Dari surat Al-Baqarah 143. Dalil yang kedua, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika kalian berselisih pada sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulullah. Ini dua dalil pendek, ya silakan kalian pilih salah satu lah. Semoga gak zong aja. Tapi rekomendasi saya hafalkan dua-duanya dan tiga-tiganya beserta dalil dari hadis. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati ala dolalatin. Ini gampang ini. Pendek toh. La tajtami'u ummati ala dolalatin. Oke. Terus kita ngomong anwa'ul ijma. Anwa'ul ijma itu ada dua, qat'i sama dhanni. Maksudnya apa sih? Gampangnya gimana gitu. Qat'i itu diketahui banyak orang. Dhanni itu untuk mengetahuinya dibutuhkan penelitian. Pokoknya ingat-ingat aja jenis ijma itu ada dua, qat'i sama dhanni. Oke ya, jangan sampai kebalik sama kias. Kalau kias itu khafi sama jali, kalau ijma itu qat'i sama dhanni. Pengertiannya ya ma yu'lamu wuqu'uhu minal ummati bid darurati. Sampai situ aja. Itu yang qat'i, yang dhanni itu ma la yu'lam illa bitatabbu'i wal istiqra'i. Itu. Tapi penekanan saya di sini ingat-ingat aja berapa sih jenis ijma gitu. Udah gitu aja, santai aja. Nah, sekarang ada syarat ijma. Berapa jumlah syaratnya? Ada dua syarat yang harus dipenuhi ketika melakukan ijma. An yasbuta bitariqin sahihin alla yasbiqu khilafun mustaqar. Ditetapkan dengan cara yang benar dan tidak didahului dengan perbedaan pendapat yang mustaqar. Mustaqar itu apa ya? Kuat gitu. Jadi orang itu atau ulama itu
tidak boleh melakukan perbedaan pendapat setelah ijma sudah terjadi. Jadi kalau ada sidang nih, sidang seluruh dunia, ijma itu harus seluruh dunia, nggak bisa lokal. Nggak bisa lokal, kearifan lokal Indonesia tok itu nggak bisa. Ijma itu seluruh dunia. Udah ketok palu nih misalnya negara-negara OKI nih. OKI, organisasi ulama dunia. Udah ketok palu, tek tek masalah ini ijma, keputusan semua ulama sepakat seperti ini. Setelah ijma itu nggak boleh ada pendapat lain lagi. Nah, itu haram hukumnya. Soalnya kalau ada pendapat lain itu tidak bisa dikatakan sebagai ijma. Baik, kita lanjutkan ke bab berikutnya yaitu bab qiyas. Yang masih hangat-hangat nih, baru kemarin kita pelajari kan bab qiyas. Pengertian qiyas itu at-taqdiru wal musawat. Ini juga harus hafal benar-benar nih. At-taqdiru wal musawat. Takdir itu artinya hitungan, musawat itu artinya setara. Semoga hitungannya setara. Setara bahasa itu muradifnya qiyas tuh kayak gitu. Kemudian secara istilah taswiyatu far'in bi aslin fi hukmin li'illati jami'atin bainahuma. Menyamakan far'u dengan asal. Ngantuk. Menyamakan far'u dengan asal pada sebuah hukum li'illah jami'ah karena adanya illah kesamaannya jami'ah bainahuma yang memiliki kemiripan antara asal dengan far'u tadi. Nah, di sini ada pengertian-pengertian tentang far'un itu apa, aslun itu apa, al-makis, wal makis alai, wal hukm, maqtadau dalil syar'i min wujubin, wal illah. Ini kalian harus hafal nih. Dan ini kan juga termasuk ini ya, rukun qiyas ya. Ada far'un, aslun, hukmun, sama illah. Empat-empatnya itu mutlak harus hafal, nggak boleh ketinggalan satu. Far'un, aslun, hukmun, illah. Oke, gitu. Itu rukunnya harus hafal, kemudian pengertian dari rukun itu hafal. Ditandai, distabiloin. Kalau sama saya kayaknya stabilonya nggak penuh deh, nggak seperti pelajaran lain. Bentar, minum dulu. Kisi-kisi ini agak panjang nggak apa-apa ya. Yang penting panjangnya kisi-kisi ini tuh bisa menghemat umur kalian belajar usul fikih kelas 11 kelas 12. Nikmat sekali. Oke, sekarang kita ngomongin dalil dari qiyas. Tentu saja dalil itu masuk ya. Dalil yang pertama yang paling nggak paling pendek juga sih. Yang pendek juga Allahul ladzi anzal kitaba bil haqqi wal mizan dari surat Asy-Syura. Kemudian kama bada'na awwala khalqin nu'idu dari Al-Anbiya. Ya pokoknya saya rekomendasikan dua ayat pendek ini dihafalin sih. Yang panjang sih saya nggak suka panjang-panjang, susah soalnya. Yang hadis ini panjang, skip aja nggak apa-apa. Penting Al-Quran tadi dua, ambil. Gitu. Sekarang kita ke syurutul qiyas. Di syurutul qiyas ada apa aja? Syurutul qiyas ada berapa dulu nih? Kita ngomong kan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ada pertanyaan berapa jumlah syarat qiyas? Jawab aja 5, nggak usah ragu-ragu karena kalian udah tahu. Tulis di sini syurutul qiyas khamsah. Di samping sini nih. Tulis pakai stabilo warna hijau atau orange. Dibahas nggak syaratnya? Dibahas ya. Saya bacain aja ya sampai mana. Allah yusadi madhalilal aqwa minhu an yakuna hukmul aslu ayakuna hukmul asli sabitan binasin aw ijma'in ayakuna li hukmul asli illah ma'lumah
Antakunal illatu mustamilatan ala makna antakunal illatu mustamilatan ala makna munasib lil hukmi. Yang kelima, antakunal illatu mawjudatan fil far'i kawujudiha fil asli. Udah. Paham nggak? Nggak kan? Ya udah dibaca aja. Yang penting syaratnya tadi kalian tahu. Berapa jumlah syaratnya? 7. 7 apa 5? Yo. Sekarang kita bahas ke berikutnya yaitu aqsamul qiyas, pembagian qiyas. Qiyas itu dibagi jadi 2, kayak ijma tadi dibagi jadi 2. Nah, ini jangan sampai kebalik. Kalau qiyas dibagi jadi 2, sama. Tapi bukan qot'i sama doni, halnya ijma tadi. Kalau qiyas, bagiannya itu namanya jali sama khafi. Bedanya gampang. Gampang banget. Ini tuh ngomongin masalah ilahnya atau kemiripan tadi, sifat yang mirip antara asal sama far'un. Nah, ilahnya itu kalau jali kan secara bahasa maknanya tuh dhahara ya, tampak gitu. Kalau khafi kan maknanya itu samar-samar. Jadi kalau kalau kiasnya jenisnya jali, maka itu ilahnya itu sabitun bin nas, ya, berasal dari nas. Kalau khafi ilahnya itu berasal dari ijtihad. Udah gitu aja. Gitu aja udah. Udah. Jadi pokoknya jali dari nas atau ijma, karena itu udah posisi paling kuat. Kalau khafi itu berasal dari ijtihad atau istinbat. Oke. Ya kalau contoh kias nanti kalian akan, kemarin kan udah kerjain tugas ya. Contoh-contoh kias itu. Oke. Tarot ini nggak masuk deh. Sekarang kita ke kelas plus. Bentar. Kita ke kelas 11 ya. Bab apa ya? Bab khas. Am dulu. Al-kalamnya. Paling 17. Nah, cek. Kita mulai dari al-kalam ya. Ini di kelas 11 ya. Saya nggak ngajar kelas 11 soalnya. Tapi ya sedikit sih. Nggak banyak soal yang saya keluarkan dari kelas 11. Tapi dengan kalian perhatikan kisi-kisi ini, kemudian kalau nggak punya kitabnya tinggal screenshot aja video ini, insya Allah aman. Yang pertama, al-kalam. Al-kalam itu secara bahasa dan secara istilahnya. Al-lafdu al-maudu' li makna. Itu bahasa, kalau secara istilah al-lafdu al-mufid, ucapan yang bisa dipahami. Nah, ini kayak pelajaran nahwu malah ya. Jadi gimana nih? Udah setengah jam deh. Jadi al-kalam ini jamak ya, jamak taksir ya, berasal dari kata kalimatun, jamaknya al-kalam. Secara bahasa, secara istilah kayak gitu. Kemudian al-kalam ini nanti kalau dalam pelajaran nahwu bahasa Arab, ushul fikih juga ternyata pakai. Al-kalam yanqasimu ila salasati aqsam. Al-kalam yanqasimu ila salasati aqsam, yaitu isim, fi'il, dan harfun. Ucapan itu dibagi jadi 3 ya, ada isim, kata benda, fi'il, kata kerja, harfun, itu huruf. Yaitu mutlak sih, dimana-mana kayak gitu emang.
Kalian 6 tahun di IPS harusnya ngerti sih. Udah gitu doang. Sekarang kita lanjut ke bab berikutnya, yaitu bab amr. Al-amru secara bahasa kan artinya perintah ya. Ini pengertian bahasanya nggak ada ya. Langsung istilah qaulun yatadammanu tolabul fi'li ala wajhil isti'la'i. Ucapan yang mengandung permintaan perbuatan ala wajhil isti'la' yang harus dilaksanakan. Contoh, aqimus sholata wa atuz zakata. Nah, oke, amar ini apa yang kita pelajari? Di sini ada siagul amar. Bentuk-bentuk amar itu kayak gimana? Siagul amar arba. Jumlah, sekali lagi saya ingetin masalah jumlah. Siagul amar itu ada 4. Yang pertama, fi'il amar. Nah, ini sih kalian memang harus ini ya, harus tahu ya. Harus tahu tentang nahwu juga. Karena usul fikih itu ngomongin dalil. Sementara dalil itu lafat. Lafat itu ya dibahas dalam ilmu bahasa. Yang pertama, siagul amar adalah fi'il amar. Contoh di sini utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Fi'il amarnya adalah utlu. Yang kedua adalah isim fi'il amar. Ada dalam nahwu itu isim fi'il amar. Jadi dia bentuknya isim tapi maknanya fi'il amar. Contoh hayya 'alas shalah. Hayya itu adalah isim. Tapi maknanya itu kan perintah, mari laksanakan sholat. Yang ketiga adalah masdar an-naib an fi'il amr. Sebuah masdar, isim masdar, tapi dia bisa menggantikan fi'il amr. Nah, ini lebih gokil lagi. Level nahwu kalian sampai mana nih? Faida laki tumul ladina kafaru fadorbar riqabi. Di sini yang dimaksud masdar adalah lafad fadarba. Fadarbar riqabi. Dia adalah isim masdar tapi secara makna dia menggantikan fi'il amr. Dan yang keempat adalah fi'lul mudhari' al-makrun bilamil amri. Fi'il mudhari' yang ditemani dengan lam amar. Contoh, litu'minu billahi wa rasulih. Dalam ayat ini kan kita tahu fi'lul mudhari'nya cuma satu, yaitu tu'minu. Tapi di sebelum tu'minu itu ditemani sama lam. Lamnya kayak lam harful jar ya, tapi bukan harful jar karena nggak mungkin harful jar itu masuk ke dalam fi'lul mudhari'. Emang harful jar itu khusus untuk isim. Jadi ini adalah contoh dari siagul amar. Ada fi'il amar, isim fi'il amar, masdar yang menggantikan fi'il amar, sama fi'il mudhari' yang ditemani oleh lam amar. Ini harusnya kalau kalian belajar sorof dan nahwu dengan baik, mudah banget ini. Nggak tahu maknanya pun bisa. Oke, kita lanjutkan. Udah gitu aja, amar. Udah kan? Nah, itu ditandain aja. Sekarang kita ke nahi. Nahi itu kebalikan dari amar. Kalau amar tadi perintah, kalau nahi itu larangan. Pengertiannya, qaulun yatadammanu talabul kaffi ala wajhil istilahi bisi gotin makhsusatin hiyal mudhari'il makrun bila nahiyah. Wow, dari pengertiannya aja kita tahu bahwa nahi itu bentuknya adalah fi'il mudhari' al-makrun yang ditemani la nahi. Oh, gampang banget. Contoh di sini wala tatabi ahwa alladziina kadzabu bi ayatina walladziina la yu'minuna bil akhirah. La nahi itu bukan la nafi. La nahi itu amil jazm, kalau la nafi bukan. Jadi dalam ayat ini la nahi itu yang mana? La yu'minuna atau wala tatabi? Ya, la nahi di sini tuh la tatabi karena tatabi di sini dia jazm dengan alamat sukun. Itu yang membuat kita tahu bahwa itu adalah la nahi. Dan kita tahu
dari nahi itu, dan ternyata ayat tersebut adalah ayat untuk nahi atau larangan, kebalikan dari amar tadi. Gitu. Oke. Nih, waqad yakhrujun nahyu an tahrim ila ma'anin ukhra li dalilin yaqtadi dalika. Tapi kadang-kadang meskipun memiliki lafadz nahi seperti itu adalah ketemu fi'il mudhari, tapi kadang-kadang dan itu nggak selalu bermakna larangan, tapi kadang-kadang bisa bermakna hal lain. Yang pertama bisa bermakna karohah. Karohah itu makruh. Yang kedua bisa bermakna irsyad. Irsyad itu petunjuk ya. Ya contohnya seperti yang kalian lihat di sini lah ya, masanah atau kumdakarob yamini wa huwa yabul. Ini cari aja hadisnya. Saya nggak usah jelasin ya. Kemudian man yadkhulu fil khitabi bil amri wan nahi. Siapa sih orang yang masuk ke dalam khitab? Khitab itu sasaran ya. Bil amri wan nahi dalam perintah dan larangan dari syariat itu. Ya mereka adalah mukallaf. Mukallaf itu balik akil. Tapi kalau menurut saya sih mukallaf itu balik akil muslim. Kalau balik akil tapi nggak muslim juga bukan seorang mukallaf ya, bukan menjadi khitab dari sebuah ayat, dari sebuah hukum syariah gitu. Oke, udah itu gampang toh, dikit banget. Oke, selanjutnya ada bab am. Am itu artinya umum, yang memiliki makna bahasa itu syamil. Secara istilah al-lafdul mustaqriku al-lafdul al-mustaqriku li jami afrodi bila hasrin. Contoh di sini innal abrar lafi na'im. Oke, terus piye? Apa gitu? Apa yang dibahas dalam am? Siagul umum. Bentuk-bentuk am kita bisa ketahui dengan kayak gimana, ada 7 model. Yang pertama, madalah alal umum bima adatihi. Jika sebuah kata itu didahului dengan kata-kata berikut. Kulun, jami'un, kafah, kotiba, amah. Ini berarti ayat atau dalil tersebut itu dalil yang am. Yang kedua ada isim syarat, ada man syartiyah. Banyak sih. Ya asmaul syarat itu banyak banget sih. Kalau nggak tahu sih nggak apa-apa. Ini tetap ngomongin masalah nahwu ya. Yang ketiga asmaul istifham, yang keempat asmaul mausulah, yang kelima ada nakira fi siyakin nafi au nahi au syart au istifham al-inkari apa meneh. Yang ketujuh ada mu'arraf bil idofah mufrad kana amajmu'an. Mu'arraf itu ma'rifat, tapi ma'rifat di sini menggunakan idofah, bukan menggunakan idofah gitu ya. Kayak kalau contoh simpelnya tuh Kitabu Khalidin gitu, itu kan kitabnya Khalid doang, itu kan ma'rifat statusnya. Yang ketujuh mu'arraf bi alil istiqraqiyah mufradat kana amajmu'an. Aduh, apa nih? Ma'rifat dengan al-istiqraqiyah. Enggak usah saya jelasin ya. Apa itu al-istiqraqiyah?
Contohnya wa khuliqal insanu dhaifa. Wis pokoke ngono lah. Ikulah gue. Kalian ini aja sih paling judul-judulnya ini loh. Kan siagul apa tadi? Siagul amr ada 4, sekarang siagul umum ada 7. Ya paling nanti kebalikannya sama siagul khusus ya. Siagul khos. Wes. Ya kalian lihat ini sih, yang 7 itu kalian lihat, kemudian coba kalian cermati, misalnya nomor 3 nih asmaul istifham nih, dari ayat faman ya'tikum bima'in. Ini ada man di sini, ini man mausul, man syartiyah atau man apa istifham, itu kalian cermati aja, atau paling gampang karena kalian nggak tahu bagaimana harus gimana gitu. Ya kalian hafalin aja contohnya. Jadi ulama usul lah, pisan-pisan lah ya, ujian gitu. Oke, yang terakhir nih kayaknya. Khas. Setelah khas apa ya? Semua udah tadi ya? Ya, khas ya. Terakhir nih. 46 menit ya. Secara bahasa gampang banget ya, curang. Khas itu didul am. Taksis didul takmim. Ono khas didul am, kalau taksis takmim. Podo ae. Ini kalau lihat di sini. Secara istilah al-lafdhu dal ala mahsurin bi syakhsin aw adatin ka asma'il a'lam wal isyara wal adad. Pengertian ini wajib banget, fardu ain, hafal. Kemudian apa ya? Enggak banyak sih kayak yang saya bahas di sini. Bentar. Jadi dalil takhsis itu nanti ada mutasal sama munfasil ya. Udah gitu aja. Oke. Udah habis. Ya udah. Saya nggak bahas mutlak mukoyat. Dahirmu awal tanah. Oke. Oke, itu dia kisi-kisi usul fikih. Semoga kalian bisa meresapi dengan baik ya. Kitab yang tadi udah ditandain, silakan dimurojaah, dihafalkan, dinikmatin. To the best, berikan yang terbaik. Semoga keluar MBS itu jadi husnul khotimah. Jika kalian suka dengan kisi-kisi ini, silakan like, subscribe dong, biar saya tuh cepat dapat 1000 subscriber gitu loh. Kalau YouTubean bisa dapat AdSense, lumayan. Itu menjadi amal jariah kalian, semoga bisa. Karena saya bisa gunain duit buat hal yang bermanfaat, bukan hal yang bermaksiat gitu. Oke. Kalau ada yang mau didiskusikan, silahkan WA aja ke saya, nggak apa-apa. Sampai kapanpun, insya Allah. Sampai meskipun kalian lulus nanti, kalau mau WA saya terbuka. Kalau ada yang mau tanya-tanya tentang apapun itu, silakan aja. Kalau ada yang mau mengajukan pengabdian juga silakan. Tapi hubungi Ustadz Fajar, bukan saya. Oke, share kisi-kisi ini sebanyak-banyaknya. Jangan sampai teman kalian ada yang nggak tahu tentang kisi-kisi ini. Pastikan semuanya tahu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sia.